Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik? Tetap sehat? Semangat ya? Oke, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa. Bagaimana hari ini tetap sehat? Semoga kita tetap semangat dan sehat mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, dalam pembelajaran kegiatan pagi ini saya mohon pada Bapak Ibu, orang tua semangat dalam mendampingi pembelajaran. Tapi perlu diketahui pembelajaran online tetap berlangsung sesuai dengan yang direncanakan pihak sekolah. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu juga bisa mendampingi putra-putrinya. Ya, anak-anak sudah sarapan? Kalau belum, silahkan sarapan dulu. Ya, kalau belum mandi, silahkan mandi dulu. Siap-siap. Ya, ikutilah kegiatan pembelajaran dalam minggu ini dengan semangat dan tetap selesaikan tugas-tugas. Apapun yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran ini, mencoba anak-anak tetap semangat. Bapak Ibu, guru di sekolah memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak. Tetap semangat. Dan pagi ini pembelajaran tetap berlangsung. Semoga Bapak Ibu, orang tua tetap mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan hari ini. Oke, sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kegiatan hari ini dan berikutnya tetap memberikan semangat. 4A bisa. Materi kelas 4, tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Adik-adik, ayo kita dengarkan suara musik tradisional khas Kalimantan Utara. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat yang diperlukan adalah jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di ruangan tersebut. Kita pasti dapat mendengar detakan jam tersebut, karena suara merambat melalui udara. Percobaan kedua. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat yang diperlukan cukup jam meja. Langkah kerjanya, letakkan jam meja di salah satu ujung meja pada ruangan yang sepi. Lalu, tempelkan telinga kita di ujung meja yang lain. Maka, suara jam terdengar lebih kencang dan lebih jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Percobaan ketiga. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi sifat suara atau bunyi merambat melalui benda cair. Alat atau bahan yang diperlukan yaitu boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, dan benang. Langkah kerjanya, masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang, kita tempelkan telinga kita di ember. Lalu, remas boneka tersebut, maka bunyinya akan terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui zat cair. Dapat kita isi perambatan bunyi. Tujuan percobaannya yaitu
mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Alat dan bahannya yaitu jam meja. Untuk langkah percobaannya, yang pertama, letakkan jam meja di ruangan yang sepi. Kemudian, kita berdiri di ruangan tersebut. Lalu dengarkan bunyi detak jam meja. Hasil percobaannya yaitu suara terdengar. Jadi untuk kesimpulannya, suara dapat merambat melalui udara. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sifat rambat bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah getaran. Yang kedua, ada media penghantar atau medium penghantar. Berikutnya, ada pendengar. Bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, meliputi udara, zat cair, dan benda padat. Kita mulai dari paragraf pertama. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Dilihat dari kalimat-kalimat yang menyusun paragraf pertama, dapat kita temukan bahwa kalimat utama terletak di awal paragraf. Sehingga gagasan pokok paragraf pertama yaitu musim hujan hampir tiba. Berikutnya untuk paragraf kedua. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Dari kalimat-kalimat penyusun paragraf 2, dapat kita temukan bahwa kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf. Kalimat kedua dan seterusnya di situ menunjukkan penjelasan terhadap kalimat yang pertama. Sehingga alternatif jawaban untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu semua warga sangat bersemangat membersihkan selokan. Lanjut ke paragraf 3. Setelah kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, untuk paragraf 3, dilihat dari masing-masing kalimat penyusun paragraf tersebut, dapat kita temukan kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Berarti yang selainnya termasuk kalimat penjelas. Dari sini, alternatif jawaban untuk gagasan pokok paragraf 3 yaitu mereka siap menghadapi musim hujan.